Oke, ya kita mulai ya untuk kuliah sistem proyeksi teori minggu ke-8 ya. Yang akan kita bahas di proyeksi peta minggu ke-8 adalah sistem proyeksi. Kemudian di pertemuan 8 ini ada konvergensi meridian, transformasi koordinat geodetik ke koordinat peta polieder, dan transformasi koordinat peta polieder ke koordinat geodetik. Sedangkan nanti pertemuan 9 ada proyeksi Mercator, proyeksi UTM, proyeksi transfer Mercator, kemudian ada transfer Mercator 3 derajat BPN ya. Sedangkan minggu 10 nanti ada proyeksi azimutal genomonis, azimutal stereografis, dan azimutal ortografis. Kita bahas dulu definisinya. Ya, di sini ada meridian adalah garis penghubung antar kutub. Nah, ini sudah ada gambarannya. Garis meridian ya, di atas ke bawah. Di mana kutub itu ada atas sama bawah ya, kutub utara, kutub selatan. Seperti ini garis meridian. Tidak hanya 3 ini ya, tapi semuanya mengelilingi gitu ya. Kemudian ada paralel. Paralel garis sejajar dengan ekuator. Anda tahu bahwasannya ekuator di tengah di sini ya, atau khatulistiwa gitu ya. Kemudian garis yang lain inilah yang disebut dengan paralel ya, baik atas maupun yang bawah. Nah, kemudian lanjut kita bahas longitude latitude ya. Ada busur dalam derajat di suatu paralel, yang dia ada garis paralel ini ya, antara meridian suatu tempat dengan prime meridian. Kemudian ada lintang, busur yang diukur pada suatu meridian antara tempat tertentu dengan ekuator. Dan definisi yang lain ada bidang datum, ada bidang proyeksi, bidang datum, bidang yang akan digunakan untuk memproyeksikan titik-titik yang diketahui koordinatnya. Sedangkan bidang proyeksi, bidang yang digunakan untuk memproyeksikan titik-titik yang mempunyai sistem koordinat. Ya, bedanya di bidang datum dengan bidang proyeksi, yang atas diketahui koordinatnya, yang bawah yang mempunyai sistem koordinat. Nah, kemudian gambaran di depan sini ada global datum secara global ya, biasanya WGS 84 yang bisa digunakan. Kemudian ada lokal datum ya, biasanya untuk daerah yang enggak terlalu luas ya, atau area yang lokal. Kemudian ada lagi geoid atau MSL atau mean sea level. Kemudian ada garis loxodrome atau ramline. Nah, ini gambaran ramline. Ramline ini garis kurva yang memotong meridian dengan azimut alfa yang konstan. Ada meridian kemarin di markadi ya, meridian atas bawah, ternyata atas bawah ini dipotong ya, dengan azimut alfa yang konstan. Ini azimutnya 57728712. Kemudian ada garis ortodrome atau great circle, proyeksi garis geodesik pada bidang proyeksi. Ini adalah great circle. Kemudian garis geodesik, garis kurva terpendek yang menghubungkan dua titik pada permukaan elipsoid. Ini yang kanan great circle. Oke. Lanjut, ada small circle sama nautical miles ya. Di sini ini paralel ya, atau semua garis gitu ya, paralel gitu ya. Ini merupakan apa? Small circle atau lingkaran yang kecil ya, kecuali ekuator. Oke, ini small circle baik atas maupun yang bawah, kecuali yang ekuator atau yang garis tengah itu ya. Kemudian selain itu ada lingkaran yang lain gitu ya, seperti ini, cuman dia miring gitu ya. Nautical miles ini adalah jarak yang ditempuh ya pada lingkaran great circle ya, saat bergerak. Misalkan dia satuannya 1 menit dari sebuah lengkung. Ini ada lengkung nanti yang dilewati gitu ya. Oke. Kemudian panjang dari ekuator terdapat 360 derajat pada lingkaran ya, kalau sudut total gitu ya. Kemudian
Kalau 60 menit ini dalam 1 derajat. Kemudian jumlah menit dalam sebuah lingkaran adalah 360 derajat tadi dikali 60 menit, sehingga didapatkan 21.600. Kemudian panjang NM sendiri ya dari ekuator adalah 21.600 nm, kemudian di mana 1 nm-nya sama dengan 1.852 km. Ini oleh persetujuan bersama yang telah bulatkan oleh pembulatan. Kemudian panjang dari ekuator adalah 21.600 dikali 1.852 dapatkan 40.003 kilo. Kemudian secara aktual 40.075 kilo. Dan dari sudut ke NM gitu ya. Ini menghitung ya jarak terpendek dari 60 derajat ke 10 derajat bujur timur ya, dari bujur barat ke bujur timur. Di sini gambarannya 60 derajat. Kemudian 10 derajatnya ke arah sana ya. Ini sepanjang ekuator. Kemudian sudut kecilnya ya, di sepanjang ekuator gitu ya, terdapat 2 posisi ya. Itu ada 60 derajat tadi tambah 10 derajat, 60 derajat ke bujur barat, 10 derajat ke bujur timur ya. Dijumlahkan dapat 70 derajat dan jarak terpendeknya adalah 70 kali 60. Ini kenapa di convert ya dari derajat ke menit, sehingga 70 kali 60 menit didapatkan 4.200 nm. Kemudian definisi konvergensi meridian adalah sudut antara arah utara sejati dan arah utara grid pada suatu peta, yang akan kita bahas, dan kemarin praktik sudah dipraktikkan ya, dihitung ya. Ini terjadi karena dalam proyeksi peta, khususnya pada peta yang menggunakan sistem koordinat tertentu seperti UTM atau Universal Transform Mercator, dan ada garis bujur atau meridian di proyeksi cenderung menjadi garis yang tidak lurus sepenuhnya kecuali pada meridian tengah atau central meridian zona proyeksi tersebut. Pada dasarnya konvergensi meridian muncul karena bentuk lengkung bumi diproyeksikan ke bidang datar. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ketika kita berpindah dari satu titik ke titik lain di peta, terutama dalam sistem proyeksi melintang atau miring seperti UTM. Dan arah utara grid bisa sedikit bergeser dari utara sejati, menciptakan sudut yang disebut konvergensi meridian. Dan di sini terdapat 3 macam utara dalam ilmu medan peta kompas, yaitu utara sebenarnya ya, ada utara peta, ada utara magnetis. Utara sebenarnya merupakan arah yang ditunjukkan oleh meridian dan menuju ke kutub utara sebenarnya, ya, atau true north. Dengan simbolnya di sini bintang. Itu utara yang melalui kutub utara di selatan bumi sesuai dengan garis lintang. Kemudian ada utara peta atau utara grid ya, grid north, UP atau GN, diberi simbol GN, yaitu utara yang sejajar dengan garis jala vertikal atau sumbu Y. Hanya yang ada di peta adalah arah yang ditunjukkan oleh garis tegak lurus vertikal atau sumbu Y, yang kemudian diproyeksikan dalam koordinat grid suatu peta, sehingga disebut dengan utara peta atau grid north atau utara grid ya. Lanjut ada utara magnetis, magnetic north, UM atau diberi simbol T atau anak panas paruh gitu ya, yaitu utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas ya. Jadi menggunakan kompas ditunjukkannya adalah utara magnetis. Utara magnetis selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, bisa ke barat atau ke timur dikarenakan oleh pengaruh rotasi bumi. Dan karena 3 arah utara tersebut tidak berada pada satu garis, maka akan terjadi penyimpangan sudut. Konvergensi meridian, ini contoh tadi gambarannya ya, ada perbedaan magnetic north, grid north, kemudian true north. Nah, kemudian di dalam true north atau round, gambaran ini lingkaran bumi ya. Kemudian untuk grid north dalam bentuk yang datar, flat ya, sehingga di sini kalau Anda lihat kita jabarkan ya, beberkan. Lanjut gambarannya tadi ya, magnetic north
variasi dari magnetic atau sudut magnetic grid ya, yang di sini. Oke. Antara magnetic north dengan grid north. Kemudian magnetic north tadi adalah arah atau direksi ya, ditunjukkan dari kompas. Kemudian ada grid north, dia direction atau ditunjukkan ya pada utara atau selatan, grid line pada peta. Dan ada true north, ini direksi atau petunjuk ya dari kutub utara geografik. Kemudian di sini juga ada perbedaan magnetic north dengan true north gitu ya. Itu ada sudut magnetic declination ya, kemudian ada magnetic north dengan grid north, itu ada sudut magnetic grid gitu ya. Kemudian antara grid north dengan true north ada grid convergence. Kemudian komponen penting dalam konvergensi meridian dan meridian geografis adalah garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan geografis. Arah utara yang ditunjukkan oleh meridian ini disebut true north atau utara sejati dan mengacu pada posisi sebenarnya dari kutub utara. Kemudian grid utara grid adalah utara yang ditentukan oleh garis vertikal pada peta yang dibuat menggunakan sistem proyeksi tertentu. Karena proyeksi datar yang digunakan dalam peta umumnya menyebabkan distorsi, utara grid ini dapat berbeda dari utara sejati tergantung pada lokasi peta. Kemudian ada sudut konvergensi meridian. Sudut ini diukur antara arah utara sejati dan utara grid pada titik tertentu. Konvergensi meridian bervariasi tergantung pada lokasi lintang dan bujur serta jarak dari meridian tengah atau sentral meridian dalam sistem koordinat. Dan faktor yang mempengaruhi konvergensi meridian ada jarak dari meridian pusat atau sentral meridian. Semakin jauh dari meridian pusat suatu zona proyeksi, semakin besar sudut konvergensi meridian yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya distorsi yang timbul akibat proyeksi. Dan lintang lokasi konvergensi meridian juga dipengaruhi oleh lintang. Pada lintang yang lebih tinggi mendekati kutub, efek konvergensi meridian cenderung lebih besar dibandingkan dengan daerah di sekitar ekuator. Nah, kemudian ini rumus yang untuk menghitung konvergensi meridian, mana sudut konvergensi meridian atau gamma pada peta bisa dihitung menggunakan rumus arctan ya, delta dari bujur gitu ya, atau perbedaan bujur antar titik dan meridian pusat, kemudian dikali dengan sin lintang titik tersebut ya. Kemudian di sini ada contoh soal yang bisa digunakan untuk mengucapkan yang kemarin contoh soal praktek ya. Misalkan ada sebuah titik A yang terletak pada lintang 30 derajat LU dan bujurnya 112 derajat PT. Titik A ini berada dalam zona UTM yang memiliki meridian pusat pada 111 derajat, meridian pusatnya bujur timur. Hitunglah konvergensi meridian gamma di titik A. Maka kalau Anda mengerjakan ditulis ya lintang bujurnya yang diketahui berapa, meridian pusatnya berapa. Dan kalau delta di situ apa, delta bujurnya ditulis 120 derajat kurang 111 dapatkan 1 derajat. Kemudian tan 1 derajat itu adalah 0,0175, sin 30 adalah 0,5. Kemudian setelah itu kita lanjut masukkan ke rumus Arcstangen. Arcstangen kali 0,0175 kali 0,5, kemudian didapatkan 0,5 derajat. Jawabannya konvergensi meridian di titik A adalah sekitar 0,5 derajat. Ini berarti pada sudut sebesar 0,5 derajat antara arah utara sejati true north dan arah utara grid atau grid north pada titik A. Contoh kedua itu juga ada ya, sama ya, di masih angka gitu ya. Cuman di situ lintangnya 37 derajat 45 menit, maka harus di convert ya ke dalam desimal ya. Kemudian bujur juga begitu, 119 derajat 30 menit, di convert juga ya ke desimal degree ya, atau DD 119,5 derajat.
meridian pusatnya 117 derajat. Kemudian selisih bucurnya didapatkan 2,5%, dan tan 2,5 adalah 0,0436, sin 37,75 adalah 0,6122. Sehingga untuk meridian konvergensinya dari arcus tan 0,0436 dikali 0,6122, hasilnya adalah 1,53 derajat ya. Konvergensi meridian di titik C adalah sekitar 1,53 derajat. Ini berarti ada sudut sebesar 1,53 derajat antara arah utara sejati dan arah utara grid pada titik C. Kemudian di sini adalah aplikasi konvergensi meridian yang merupakan kunci jawaban yang soal praktek kemarin ya. Ada navigasi. Konvergensi meridian sangat penting dalam navigasi, baik udara maupun laut, karena kesalahan orientasi antara arah utara sejati dan utara grid dapat menyebabkan perbedaan jalur. Pengetahuan tentang konvergensi meridian membantu navigator dalam menjaga jalur yang tepat. Kemudian ada surveying dan konstruksi. Dalam survei lahan, perbedaan arah ini dapat berdampak pada akurasi pengukuran dan orientasi titik. Pengukuran yang presisi memerlukan penyesuaian terhadap konvergensi meridian agar hasil pengukuran di lapangan sesuai dengan peta. Terakhir ada kartografi dan GIS. Dalam sistem SIG dan pemetaan, konvergensi meridian harus diperhitungkan agar hasil analisis dapat data spasial sesuai dengan posisi geografis sebenarnya di lapangan. Dan ada lanjut kita bahas transformasi koordinat ya. Di situ ada hubungan antar parameter elipsoid untuk menjawab soal praktek kemarin nomor 3 ya. Nah, ini ada penggempengan, faktor penggempengan atau F sama dengan A kurangi P per A. Kemudian ada eksentrisitas utama E kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Ada eksentrisitas kedua ya, sekian. Kemudian kalau seterusnya ini juga bisa dilihat ya, antara persamaan antara eksentrisitas kedua, faktor penggempengan gitu ya, dan sebagainya. Langsung untuk transformasi koordinat ya, ada MN sama R, mana M adalah jari-jari kelengkungan meridian, nilainya A 1 min E kuadrat dibagi akar dari 1 min E kuadrat sin kuadrat bintangnya ya, angka 3. Kemudian jari-jari lengkung vertikal utama N sama dengan A per akar dari 1 min E kuadrat sin kuadrat bintang angka 3. Kemudian jari-jari kelengkungan rata-rata R sama dengan akar dari M kali N. Kemudian lanjut ya, transformasi koordinat. Untuk koordinat geodetik, umumnya dinyatakan dalam bentuk lintang, bujur, dan tinggi di atas elipsoid. Sistem koordinat ini digunakan untuk menentukan posisi titik di permukaan bumi, lintang, sudut antara garis khayal yang melalui titik tersebut, dan pusat bumi diukur dari bidang ekuator. Sedangkan bujur, sudut antara garis khayal yang melalui titik tersebut dan meridian referensi, biasanya meridian Greenwich, diukur dalam arah timur atau barat. Tinggi H, jarak vertikal dari titik tersebut ke permukaan elipsoid. Dan ada koordinat kartesian Polyeder ya. Itu koordinat kartesian biasanya dinyatakan dalam bentuk 3 sumbu X, Y, Z, di mana X sumbu horizontal yang menunjuk ke arah timur, Y ke arah utara, dan Z sumbu vertikal yang menunjuk ke atas tegak lurus terhadap bidang datar. Nah, lanjutnya di sistem koordinat geodetik, di situ gambarannya ya, ada X, Y, Z kartesian ya. Kemudian kita rubah ke geodetik, mana parameter sistem koordinat, lokasi titik nol sistem koordinat, orientasi sumbu-sumbu koordinat, besaran yang digunakan untuk mendefinisikan posisi titik pada sistem koordinat tersebut. Mana koordinat kartesian ada X, Y, Z untuk titik Q, dan koordinat geodetik ada lintang, bujur, dan tinggi dari titik Q. Itu sudut XQ, YQ, ZQ. Ada persamaannya di N besar Q, cos lintang, I cos bujur Q, dan seterusnya sampai Z. N adalah radius lengkung vertikal utama. Kemudian berikutnya transformasi koordinat geodetik ke koordinat Polyeder.
Nah, untuk mengubah lintang bujur tinggi menjadi koordinat kartesian, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada konversi ke radian. Jika lintang dan bujur diberikan dalam derajat, maka diubah dulu ke radian, gitu ya. Nah, ini sama kalau teman-teman pakai Excel, gitu ya, MS Excel, maka harus paham rumus radian, rumus degree. Radian sama dengan derajat dikali pi per 180. Kemudian untuk menghitung elipsoid, tentukan jari-jari elipsoid pada bintang tersebut menggunakan rumus N sama dengan A dibagi akar dari 1 min E kuadrat sin kuadrat lintang, ya. Nah, kemudian di mana A sendiri semi mayor aksis atau jari-jari ekuator, E adalah eksentrisitas elipsoid, dan hitung koordinat kartesiannya X sama dengan N tambah H cos lintang cos bujur, Y sama dengan N tambah H cos lintang sin bujur, dan Z-nya adalah B kuadrat per A kuadrat kali N ditambah H, lanjutnya dikali dengan sin lintang. Nah, di mana B adalah semi minor aksis. Lanjut ya, dari Poynter ke koordinat geodetik atau koordinat kartesian X, Y, Z. Jadi koordinat geodetik lintang bujur tinggi. Pertama, hitung radiusnya, hitung jarak dari pusat bumi ke titik tersebut. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Hitung lintangnya sama dengan arkestan dari Z per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Hitung bujur ya sama dengan arkestan Y per X, dan hitung tinggi dapat hitung dari A sama dengan R kurangi N, mana N-nya adalah jari-jari elipsoid pada lintang yang ditemukan sebelumnya. Nah, lanjut, transformasi koordinat geodetik ke koordinat peta Poynter dan sebaliknya. Ini ada soal studi kasus ya. Kasusnya sebuah tim survei sedang melakukan pemetaan untuk proyeksi proyek pembangunan jembatan suatu wilayah. Mereka mengukur sebuah titik yang terletak pada lintang 45 derajat 30 menit 40 detik LU. Ujungnya 123 derajat 15 0 detik bujur timur dengan titik H 975 meter di permukaan elipsoid. Elipsoid yang digunakan dalam WKS 84 dengan parameter semi mayor aksis 637813 meter, semi minor aksis B-nya 6356752,3142. Pertanyaannya, hitung koordinat kartesian X, Y, Z dari titik tersebut. Dan jika tim survei ingin mengkonversi kembali hasil pengukuran kartesian tersebut, berapa nilai lintang bujur tinggi dari titik tersebut setelah dikonversi? Nah, ini silakan nanti dikerjakan ya. Ini ada, saya buka sekalian ya untuk kelas B sama kelas C ya. Jadi kelas B, kelas C saya buat sekalian. Sebentar. Oke ya, kita lanjut di sini untuk kelas teori ya. Kelas teori kelas B sama kelas C. Ini sistem proyeksi ya. Ini sudah ada tugas praktek, tugas teori ya. Kelas pagi A, tugas teori kelas malam B. Ya, ini saya buatkan yang kelas B sama kelas C ya. Sistem proyeksi. Saya duplicate di kelas B. Sama ya, kelas B sama kelas C itu 1 minggu ya. Oke ya, jangan salah kelas ya. Ini sudah dibedakan kelasnya, jadi mohon diperhatikan kelasnya ya. Di tanggal 14 ya, terakhir tanggal 14. Edit setting, oke. 14. Oke. Nanti saya screenshot masing-masing kelasnya ya, sebagai pengingat ya untuk kelas teori maupun kelas praktek. Oke, mungkin kelas B, ini kelas C ya. 14 sama 14 Februari 2359 ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti silakan dibacakan di upload di tempat yang sudah disediakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.